Maksini rohama dihamu dohot dame nasian di bata mata dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhan tai. Amin. Selamat pagi dan selamat Advent buat kita semua. Marilah kita menyambut firman Tuhan yang menyapa kita pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 yang tertulis dari 1 Yohanes 2 ayat 29. Molo di botohamu tikor ibana botohamu ma nang tubuh sian ibana do nasa na mangulahon hati gorani. Jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Demikian bunyi firman Tuhan buat kita. Saudara-saudari, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, setiap orang yang lahir atau berasal dari Allah, tentu hidupnya, perilakunya, perbuatannya tentu saja harus mencerminkan hidup sebagai anak-anak Allah, di mana tidak hidup seperti anak-anak duniawi yang lebih cenderung hidupnya, pikirannya, dirinya terarah kepada keduniawian atau melakukan berbagai bentuk-bentuk kejahatan, perbuatan yang tidak diinginkan, yang tidak dimaui oleh Tuhan. Di tengah-tengah situasi seperti itulah penulis kitab 1 Yohanes ini mengingatkan orang-orang yang percaya agar boleh benar-benar hati-hati dan waspada, di mana supaya hidupnya tidak terpengaruh, tidak terkontaminasi oleh berbagai-bagai kegelapan, kejahatan dalam berbagai bentuk wujud di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Orang yang percaya melalui 1 Yohanes ini diingatkan dia harus sadar bahwa dia berasal dari Allah, bahwa dia milik daripada Allah secara sepenuhnya dan seutuhnya. Maka setiap orang yang percaya itu haruslah secara total menyatakan kebenaran Allah itu di dalam ruang lingkup kehidupannya, kapanpun dan dimanapun. Tidak hanya dalam gereja, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari, dalam pekerjaannya, dalam aktivitasnya, dalam kegiatannya, harus mencerminkan sebagai anak-anak yang telah dibenarkan oleh Allah sebagai anak-anak Allah, di mana dia tidak akan memberikan ruang dan kesempatan, dia tidak akan berkompromi dengan kejahatan, dengan ketidakbenaran, sebab di dalam hatinya dan di dalam dirinya sudah tertancap yaitu kebenaran yang dari Allah, yang menjadi satu-satunya standar di dalam kehidupannya, dalam menjalani hari-hari yang diberikan Tuhan kepadanya. Itu yang bisa kita lihat dalam nats ini, sehingga disebutkan jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Seseorang yang lahir dari Allah, yang berasal dari Allah, hidupnya tidak akan kontras dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan, tetapi dalam hidupnya kebenaran itu menjadi satu-satunya tolak ukur yang paling utama dan menjadi kompas di dalam hidupnya. Dia tidak akan terpengaruh dengan menghalalkan segala cara untuk memenuhi keinginannya, kemauannya. Dia tidak akan memperjualbelikan kebenaran itu, tetapi justru sebaliknya, dia akan menjadi penegak atas kebenaran itu di dalam kehidupannya sehari-hari. Inilah menjadi panggilan bagi kita sebagai pengikut Kristus, meski untuk menegakkan kebenaran itu
setia kebenaran itu tentu bukan sesuatu yang mudah. Ada harga yang harus dibayar di dalamnya, dan kadangkala puncaknya sampai dengan hidup kita, nyawa kita, untuk memperjuangkan, bertahan di dalam kebenaran yang dari Tuhan itu. Kadangkala kita akan menghadapi ejekan, cemoohan yang menyebutkan seolah-olah orang yang kudus, padahal kita adalah orang-orang yang telah dikuduskan oleh Tuhan. Maka dalam kehidupan kita harus mencerminkan kekudusan itu juga melalui perbuatan kita, kehidupan kita, perilaku kita, perkataan kita, pikiran kita, dan setiap apa yang kita kerjakan. Karena itu jangan pernah menyimpang dari kebenaran Allah, tapi peganglah teguh kebenaran yang dari Allah itu. Jadikan itu menjadi standar dalam kehidupanmu, menjadi tolak ukur, panduan, kompas di dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.